Dan kita akan takjub bagaimana para ulama mengambil istidlal, mengambil dalil. Ya. Indah sekali para ulama. Mas Ari, kebayang nggak tinggal di kutub? Setengah tahun terang, setengah tahun gelap. Sholatnya terus gimana? Iya benar. Kalau gelap terus, bagaimana duhurnya kan gitu ya? Dia memang ada satu momen di mana. Terus Mas Ari dikirim ke misi luar angkasa, ikut pesawatnya Elon Musk. Sholatnya gimana? Iya. Pernah kepikir? Betul sih ya. Karena nggak ada matahari. Lah, nggak ada patokan waktu sholat. Nah, waktu sholat tradisional patokannya adalah subuh ketika muncul fajar sodik, diakhiri ketika matahari terbit. Itu kan. Kalau di stasiun luar angkasa gimana? Kalau di kutub gimana? Nggak masuk kan? Tapi ulama di abad kedua Hijriah sudah bisa jawab. Gimana, Sir? Nazarnya? Ada hadis. Hadisnya hadis tentang apa coba? Apa tuh? Hadis tentang Dajjal. Bagaimana? Kepikir gak? Hadis tentang Dajjal dipakai untuk menjawab persoalan bagaimana sholat di stasiun luar angkasa atau di kutub. Itu ulama memang yang bisa mikirin kayak begitu. Hadis tentang Dajjal itu salah satunya berbunyi begini. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan tinggal di tengah-tengah kalian selama 40 hari. 10 hari pertama hari-harinya seperti setahun. 10 hari kedua hari-harinya seperti sebulan. 10 hari ketiga hari-harinya seperti sepekan. 10 hari keempat hari-harinya seperti hari yang kalian rasakan. Jadi 40 harinya Dajjal ini, ketika dia datang pertama, 10 hari pertama itu, setiap hari rasanya seperti setahun. 10 hari kedua, setiap hari rasanya seperti sebulan. 10 hari ketiga, setiap hari rasanya seperti sepekan. Sahabat sudah ada yang bertanya, pada saat hari-hari terasa setahun ya Rasulullah, bagaimana sholat kami? Itu kan persis kejadian di kutub. Seharinya kayak setahun. Karena setengah tahun gelap, setengah terang. Apa jawaban Nabi SAW? Apakah kemudian sholatnya, kamu sholat karena hari-hari terasa setahun, subuh, lalu baru 3 bulan lagi duhur? Apakah begitu Rasulullah? Jawabannya enggak. Rasulullah mengatakan tidak. Perkirakanlah waktu itu untukmu seperti sholatmu di hari-hari yang lain. Masya Allah. Dengan hadis ini, clear, Anda meskipun ditugaskan di stasiun luar angkasa, ada jawaban fikih gimana sholatnya. Tinggal ikuti saja waktunya, di mana kemudian kita di titik orbit yang mengarah ke, misalnya kita di atasnya Indonesia. Ya sudah, ikut waktu sholat Indonesia. Berarti kayak kalau kita lagi naik pesawat ke luar negeri yang 27 jam, yang waktu subuhnya nggak ketahuan di mana, sedangkan nggak bisa dikodok kan gitu. Jadi kita perkirakan sesuai. Sesuai. Mirip juga ya sebenarnya. Coba bayangkan, itulah ulama, kerja-kerja besar para ulama. Makanya kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan sunnah itu bukan berarti kembali dengan membaca terjemahan depak dan terjemahan hadis-hadis, bukan. Nggak literally word by word. Tetapi bagaimana kemudian kita menyimak penjelasan para ulama tentang Quran dan hadis.